Salam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten dimanapun Bapak Ibu berada, dan teman-teman saya yang ada di channel YouTube Camp Titi maupun yang ada di Facebook GBI WC Latu Menten maupun yang ada di Camp Perta Titi ataupun yang ada di Camp Titi. Saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan diberkati. Kita kembali lagi dalam program kita yaitu TSW. TSW artinya apa saudaraku yang mungkin baru pertama kali lihat apa itu TSW? TSW adalah tetap setia walaupun. Tetap setia walaupun, kenapa? Karena kita mungkin tahu bersama bahwa keadaan kita di akhir zaman akan datang di mana masa yang sukar dan sulit. Ya, keadaannya mungkin sukar dan sulit, namun dalam keadaan yang sukar dan sulit itu harapan dari saya dan juga saya berharap kita semua supaya kita tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya, sekali beribadah tetap beribadah, sekali menikah tetap menikah dan tidak berganti. Kita tetap setia dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar sebuah tokoh Alkitab yang memberikan kepada kita bagaimana dia dalam keadaan yang krisis, dalam keadaan yang sangat-sangat genting, namun dia tetap setia kepada Tuhannya. Kita belajar dari siapa saudara? Kita belajar daripada Elia. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang sangat favorit dengan Elia. Kenapa? Elia adalah salah satu tokoh Alkitab yang bisa mendemonstrasikan kuasa Allah melawan Baal-Baal, melawan nabi-nabi palsu. Itu adalah sebuah pengalaman sejarah bagi bangsa Israel pada waktu itu, dan mereka menjadikan Elia sebagai nabi yang sangat-sangat dihormati dan dikagumkan. Dan sampai hari ini dia adalah nabi yang tidak tubuhnya, jasmaninya masih ada di surga sana. Iya kan? Dia diangkat hidup-hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan, tidak ada satupun nabi, dia dan Henok, mereka berdua hidup-hidup diangkat ada di surga. Dan saya percaya pun Bapak Ibu yang menyaksikan ini, jemaat Tuhan maupun yang ada di channel YouTube maupun yang di Facebook, kita belajar dari kehidupan daripada Elia. Apa kunci rahasianya sehingga Elia begitu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Elia begitu dipakai Tuhan dengan dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Sehingga kita belajar dari kehidupan dia. Dia adalah orang tokoh Alkitab yang sangat dikagumi. Bukan hanya orang Israel, tapi kita orang Kristen yang saat-saat ini. Bahkan mungkin juga tetangga-tetangga kita, mereka juga mengagumi kehidupan daripada Elia. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya secara sederhana aja Bapak Ibu boleh membaca di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai kepada 46. Ya, kita akan temukan di sana bahwa Elia ini apa yang membuat dia menjadi orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Kuncinya cuma satu, saudara Bapak Ibu perhatikan di sana. Dia tidak menyembah penyembahan berhala. Itu dulu kita garis bawahi. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja, saya tidak bisa menyodorkan itu secara utuh kepada Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa membaca di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai 46. Di situ mengisahkan tentang bagaimana dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan terhadap melawan kepada orang-orang nabi-nabi palsu itu, orang-orang itu yang mau supaya sujud kepada, menyembah kepada Baal itu. Namun dia tidak lakukan. Dia tidak mau menajiskan dirinya kepada penyembahan berhala. Dia ada orang yang sudah terima Tuhan dan menjaga Allah Israel itu menjadi Tuhan dan Allahnya, dan dia kenal betul itu, dan dia tidak mau menajiskan dirinya kepada hal-hal seperti itu. Nah, kembali lagi kepada kita sekarang. Kalau ketika kita terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita harusnya tidak ada lagi dalam penyembahan berhala. Saya mau soroti begini saudara.
saya tidak lagi menyembah patung, Pak. Saya sudah tidak lagi punya pegangan lagi, apa-apa lagi. Penyembah berhala saya sudah buang semua. Betulkah itu? Apa kata Alkitab, saudara? Penyembahan berhala zaman dulu itu adalah memang benar. Mereka menyembah patung, mereka menyembah kepada nanya kepada dukun dan hal-hal yang lain. Tapi di sekarang ini, saudara, Alkitab Perjanjian Baru memberikan gambaran kepada kita apa itu penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu Bapak Ibu boleh baca di Kolose, ya, Kolose pasal yang ketiga ayat yang saya bacakan buat Bapak Ibu. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Sabar ya saudara ya, Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Nah, ini manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu udah perhatikan belum? Elia, dia bisa melawan semuanya itu, dan dia bisa mengalahkan orang-orang penyembah berhala itu, dan dia tidak menajiskan diri dengan sana. Kuncinya Elia ditolong Tuhan karena Elia meninggal tidak mau menajiskan diri dia dan penyembahan berhala. Hari ini pun sama, kalau kita mau hidup kita diberkati Tuhan, kita mau hidup kita benar-benar ditolong seperti mana Tuhan menolong Elia, maka kita harus pun dikatakan mematikan apa? Kita mematikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Pak, kita masih hidup di dunia, kita tetap dong masih bisa pakai rasa nama daging ini? Ya betul. Tapi Alkitab, kalau kamu hidup oleh roh, maka kamu pun dipimpin oleh roh. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Tapi kalau kita hidup oleh roh, maka kita dituntun. Roh itu memampukan kita mematikan keinginan daging-daging ini. Keinginan apa ya? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Semua yang sama dengan penyembahan berhala. Dan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Marah, geram, kata-kata kotor itu sama dengan berhala, saudara. Kita harus buangkan itu semua. Amin ya saudara. Kalau kita mau supaya kita dibela seperti mana Tuhan membela Elia, maka kita pun mau hidup untuk tidak menyembah berhala. Hidup tidak seperti dunia ini lagi. Rahasianya Tuhan menolong Elia adalah karena Elia tidak menyembah patung-patung berhala. Rahasianya Tuhan menolong kita akhir ini adalah karena kita mematikan segala keinginan-keinginan dunia ini. Mari kita, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetap setia walaupun godaan untuk kita memaki orang, godaan untuk kita marah, godaan untuk kita melakukan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, godaan untuk kita bisa di sini adalah marah, geram, kejahatan, fitnah, buat fitnah itu mungkin ada, tapi kita mau itu semua kita matikan, kita buang, maka kita percaya kuasa yang Tuhan berikan kepada Elia, kuasa itu pun diberikan kepada kita. Kita sanggup menang dalam kehidupan ini. Amin ya. Kita seperti Elia yang dipelihara Tuhan di sungai Kerit. Ya, maka kan Bapak Ibu baca di ayat yang ke 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang ke-4, saya bacakan. 1 Raja pasal ke-17 ayat yang 4. Kita kembali ke 1 Raja-Raja ya Bapak Ibu ya. Kita pelan-pelan. 1 Raja-Raja pasal ke-17 dan ayat yang ke-4. Nah, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Elia dipelihara Tuhan dalam keadaan yang krisis. Tidak ada air minum selama 3,5 tahun. Keadaan yang krisis, tidak ada makanan.
pelihara Elia dengan Tuhan memberi minum air di sungai itu, dan juga dikatakan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memelihara Elia. Hari ini saudara, ada begitu banyak orang yang mungkin saat ini menantikan burung gagak itu terjadi. Kenapa? Karena kita saat ini berada dalam keadaan yang mungkin ekonomi lagi lesu. Mungkin keadaan di mana kita mengharapkan pemeliharaan Tuhan seperti Tuhan memelihara Elia dalam hidup. Kuncinya cuma satu, buang semua penyembahan berhala itu. Berhala itu apa saudara? Kita sudah dengar di Kolose pasal yang ke-3 ayat ke-5, buang semua sesuatu duniawi, marah, fitnah dan semuanya itu dibuang, matikan. Maka engkau melihat Tuhan memelihara hidupmu. Engkau akan melihat Tuhan sanggup menolong hidupmu. Amin ya. Kita semua pasti mampu untuk melakukannya. Saya berharapkan Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Latu Menteng dan semua yang menyaksikan channel di KMTT maupun di Facebook, semua pasti mau untuk diberkati Tuhan. Caranya gampang, matikan dan buanglah segala sesuatu yang duniawi itu. Memang tidak gampang, tapi Alkitab kasih solusi kepada hiduplah oleh Roh. Engkau membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu dengan luar biasa, maka engkau mampu mengalahkan keinginan dagingmu. Yang kedua, kunci yang kedua, bagaimana Elia ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kelima ya, ayat yang kelima saya bacakan di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Yang kedua adalah saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, adalah dikatakan di sini adalah Elia melakukan tepat seperti yang firmankan Tuhan kepada dia. Bagaimana supaya Elia dipelihara? Bagaimana supaya Elia mengalami mujizat? Bagaimana supaya Elia ditolong oleh Tuhan? Caranya yang kedua adalah Elia harus taat melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan pergi dan dia akan pergi. Kalau Tuhan katakan berhenti dan dia akan berhenti. Kalau Tuhan katakan pergi ke situ dan aku akan memelihara engkau, pasti Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, kita lakukan, kita taati, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Amin ya saudaraku. Ketika Tuhan berfirman kepada kita untuk menolong seseorang, kita lakukan. Ketika Tuhan berfirman kepada kita untuk memberkati orang, kita lakukan. Kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai dan menolong dan memberkati hidup ini. Ketika Tuhan berfirman bahwa kita menjauhkan berhala, kita taat. Ketika Tuhan berfirman untuk kita berubah, kita berubah. Ketika Tuhan berfirman kita beribadah, kita beribadah. Ketika Tuhan berfirman kita berdoa, kita berdoa. Ketika Tuhan berfirman mengasihi musuh kita, kita mengasihi. Maka kita taat melakukan firman Tuhan. Maka seperti Tuhan memelihara Elia di sungai Kerit, Tuhan sanggup pun memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup pun menolong kita, memberkati kita. Itu kunci yang kedua, yang dimana saya berharap kita semua yang mendengar di channel YouTube ini maupun yang di Facebook maupun di jemaat WC, saya berdoa benar-benar spirit seperti Elia ini ada dalam kehidupan kita. Roh yang tidak mau kompromi menyembah berhala dan roh yang hanya taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat besar dalam hidup ini. Saya berdoa buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu di hari ini. Kami berdoa buat jemaatmu yang ada di GBI Latu Menteng dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biar Tuhan senantiasa menolong kehidupan mereka dalam keadaan apapun, dalam dimanapun mereka berada. Jika engkau jumpai mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tanganmu Bapa, jamah bagian dan sembuhkan, pulihkan mereka Bapa, sembuh dalam nama Yesus. Jika engkau menjumpai mereka dalam keadaan yang susah, hatinya hibur, khawatir, cemas, biar Tuhan engkau berikan penghiburan. Engkau jumpai mereka dalam keadaan yang dimana mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan, campur tangan dalam rumah tangga mereka, dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Mau berdoa dalam nama Yesus. Mereka menyaksikan kami di channel YouTube maupun di Facebook, kami berdoa Tuhan ulurkan tangan Tuhan
jamah mereka, menolong mereka dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan biar kuasa Tuhan mengalir dan dasar dalam kehidupan mereka. Mari Bapa campur tangan dalam setiap pergumulan anak-Mu ini Bapa, sehingga dalam keadaan-keadaan yang susah dan sulit sekalipun kami tetap setia mengikut Tuhan, kami tetap setia beribadah, kami tetap setia berdoa, kami tetap setia mengasihi Tuhan, kami tetap setia mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menolong Elia, biar kami pun ditolong oleh Tuhan, kami pun dipelihara oleh Tuhan, kami pun dimampukan oleh Tuhan. Asalkan kami dalam hidup ini membuang segala berhala-berhala dalam hidup ini, asalkan dalam hidup ini kami mau Tuhan taat kepada firman-Mu. Bawa kami Bapa, biarkan Roh-Mu yang kudus ada dalam hati kami, dalam hidup kami dan pikiran kami. Kami diliputi dengan kuasa ilahi, sehingga kami tetap ada dalam pimpinan dan kehendak-Mu Bapa. Berkati semua kami yang sudah menyaksikan ini, berkati kehidupan kami, berkati rumah tangga kami, berkati mantu kami, cucu kami, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha kami, pekerjaan kami, semuanya diliputi, ditolong dan diberkati Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ini Bapa, biar bangsa ini cepat pulih dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.